Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berkumpul kembali, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga bagi orang-orang yang memutuskan hubungan persaudaraannya. Orang-orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, pernah kenal, pernah dekat, keluarga, tetangga, satu suku, satu agama, satu akidah, namun karena satu permasalahan dan lain hal, mereka sempat memutuskan hubungan persaudaraan. Maka kata Nabi, orang yang macam ini tak akan masuk surga. Hari ini kita berkumpul, tentunya kita menjalin hubungan persaudaraan. Mungkin sebulan yang lalu tak berjumpa, pekerjaan kita disibukkan dengan pekerjaan, ada yang pulang kampung, ada yang ini, ada yang itu dan sebagainya. Malam ini kita dipertemukan kembali, maka bersyukur mudah-mudahan pertemuan kita di sini nanti pun kita bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu, orang tua kami yang kami muliakan, mudah-mudahan kita yang hadir dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sehat? Apa yang tak sehat, Bu? Hah? Yang kantung tak sehat jumpa Pak Bendahara tu. Pak Bendahara lagi ngitung duit tu. Pak Bendahara, ini kocek aku ni tak sehat lah. Kira-kira agak-agak 2 lembar biru tu jadilah. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir, Allah lancarkan rezeki kita, Bu. Amin. Tentunya rezeki yang mencari nafkah, yaitu rezeki suami-suami ibu-ibu yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, singgung tadi sedikit tentang perihal masalah niat. Tentu kita niatkan duduk kita karena Allah. Yang tadi datang niat hanya untuk segan tak datang, datang hanya untuk maaf cakap, makan dan minum, datang hanya sekedar datang, rubah. Boleh dirubah Ustaz? Boleh, namanya jaddid, tajdid an-niyah. Merubah niat, memperbaharui niat. Ya Allah, tadi niatku salah datang ya Allah. Mulai detik ini ku niatkan niat yang baik, maka duduk kita 1 jam, 1 jam setengah ataupun berapa lama duduk kita dihitung pahala. Dan pahala yang dihitung tadi menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan semua dosa kita yang kecil Allah ampunkan. Amin. Adapun yang besar macam mana Ustaz? Dosa besar harus dengan taubat nasuha. Taubat nasuha macam mana? Yang pertama menyesali pernah melakukan, mungkin meninggalkan solat, dosa besar. Syirik, dosa besar. Durhaka sama orang tua, dosa besar. Dan dosa besar yang lainnya, kalau pernah kita lakukan, yang pertama, ya Allah, aku berniat betul-betul untuk taubat nasuha. Dan berniat yang kedua meninggalkan perbuatan ini. Niat yang ketiga membenci perbuatan tersebut dan tak ingin kembali lagi. Itulah salah satu ataupun 3 syarat dan rukun agar taubat nasuha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sebulan ke depan kita buat lagi, Allah akan ampunkan lagi. Dengan syarat betul-betul 3 tadi, dia menyesal pernah melakukan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Nah, jadi yang selanjutnya tadi disinggung oleh Pak Ketua tentang sholat. Kadang-kadang Pak, Bu, kita sama-sama sholat, sama-sama berjamaah, namun beda jamaah, beda perilaku nih Pak Ketua.
Ada jamaah yang ikut sami'na wa ata'na. Ruku imam, ruku'lah jamaah. Ada jamaah yang begil. Imam ruku' masih berdiri. Ada tak sini? Ada tak, Bu? Nah, ibu tak ada, bapak-bapak ada? Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai waladdallin. Amin. Habis itu makmum baca Al-Fatihah. Setelah itu imam baca surah pendek, misalnya baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai habis. Ruku imamnya, ada makmum yang ruku, ada pula makmum yang degil. Mentang-mentang Fatihahnya belum siap, masih dilanjutkan Fatihah sampai imam tu sami Allahu liman hamidah. Di sini makmum otomatis tertinggal satu rakaat. Tak boleh. Bahkan kalau sampai dia mendahului ataupun menyengaja memperlambatkan, bisa jadi dia mufarraqah, tidak sah berjamaahnya, dihitung solat sendirian. Makanya kalau imam sudah ruku, Fatihah belum siap, maka rukuklah. Allah mengatakan farka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, maknanya ikuti imam. Kata Rasulullah, innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu bapak dan ibu dijadikan untuk diikuti. Jangan pula imam yang di depan kita pula jadi imam. Ini tak boleh. Kalau ada kawan macam tu, satu, hukumannya apa Ustaz? Ini singkat saja. Yang pertama, kalau dia melalui gerakan-gerakan rukun-rukunnya di situ, maka dia bisa tidak sah dan ulang solatnya, atau dia mufarraqah. Beda, Ustaz, kami tiba-tiba sakit perut, atau teringat pula, kata ibu ni kan, Ustaz teringat pula kompor tu belum dimati. Ragu, Bu, kira-kira kalau kompor tu belum mati macam mana? Ingat tak dalam solat? Ya Allah, meledak rumahku ya Allah. Teringat. Bagaimana caranya? Kalau kira-kira kuatnya itu kompor belum dimatikan, niatkan mufarraqah. Boleh. Niat mufarraqah, kita lebih cepat daripada imam, artinya kita dalam keadaan berjamaah, namun niatnya niat solat sendiri. Itu kita salam duluan, kita balik ke rumah, matikanlah kompornya. Atau sedang sakit perut, atau tengok bacaan imam di depan itu kurang afdal. Fatihah imam kan ada macam-macam imam, Pak. Allahu Akbar. Oh, banyak macam-macam imam ni, ya Allah. Ada bacaan yang bagus, ada bacaan yang tak bagus. Kalau masalah suara tak bagus, tak apa, Bu. Tajwidnya tak bagus, itu bahaya. Alham tebal pula hanya. Besarnya tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya tipis. Kalau kita nampak imam macam tu, makruh solat di belakang imam yang tidak betul. Rukuknya tak sempurna. Ada yang imam, kalau bapak dan ibu, bapak-bapak khususnya, kalau yang sudah umurnya di atas rata-rata, mungkin di atas 50, kira-kira badannya sakit-sakit, tak mampu rukuk sempurna, tak mampu sujud sempurna, jadi makmum sajalah. Jadi makmum. Apalagi sudah pikun, jangan mentang kita yang sesepuh di situ. Kadang ada Pak di Karimun, sebagian masjid yang sepuh masih jadi imam. Kalau diganti marah keluarganya. Kira-kira orang kita ada tak, Pak? Ada juga. Oh, ini kacau ini. Tapi di sini tak ada ya? Ada. Oh, ada. Kalau ada bahaya, awak tak balik. Sini tak ada. Tak, saya tak menyindir. Ini soal ibadah. Khusus kita kepada Allah. Tak ada niat saya menyindir. Menyampaikan agar afdal. Solat itu termasuk rukun Islam. Kalau sudah syahadat, maka solat jadi yang pertama. Tapi tetap dalam rukun Islam itu syahadat yang pertama.
Otomatis kita yang sudah bersyahadat, sholatnya yang jadi pertama. Tapi tetap di dalam hadis rukun Islam itu syahadat yang pertama. Bagaimana mau rukun Islamnya betul, sholatnya betul, kalau bacaan tak bagus? Rukuk yang sempurna itu kalau ditaruh gelas di atas punggungnya tak jatuh, bahkan burung pun sanggup hinggap saking ratanya di situ. Ada kalau yang sudah sakit mungkin rukuknya tak sempurna, itu tak berdosa. Uzur dia sakit pak, atau dia tak bisa lurus, tak bisa tinggi, dia terlalu ke bawah karena sakit, itu tak masalah, bukan disengaja. Ada yang kadang-kadang tangannya ini kan di lutut, ada yang sakit tangan taruh di betis, itu tak masalah, dia sakit. Tapi kalau tak sakit, maka sempurnakan sholat. Kata Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah macam mana kalian yang aku sholat. Kita tak nampak, tapi kita ada ulama, kita ada sahabat yang menjelaskan, tabi'in, tabi'in, ada ulama, ada guru-guru yang menjelaskan, mengajarkan kita tentang sholat. Nah itu. Jadi kalau ada tuan-tuan imam, pak, mohon proteslah sama pengurus masjidnya. Masjid terdekat kita, tengok pak ketua masjid, kami tengok bapak tu bagus imam pak, tapi macam dah uzur, tengok Fatihah dah tak betul, rukuknya pun dah susah. Kalau kira-kira bolehlah kita cari imam yang bagus, siapa ke agaknya tak masalah. Kalau tak bisa, makruh hukum solat di belakang imam macam tu, cari masjid musolah yang lain agar sempurna. Daripada kita sholat di belakang mengguru itu, apa pula yang imam baca ni, ya Allah. Itu tak boleh. Kemudian kalau hanya misalnya imam belum siap Fatihah, kita sudah siap di situ dalam bacaan, maka hukumnya makruh, tak batal sholatnya, makruh, tak batal dan tetap sah sholat. Imam belum siap Fatihah, kita dah Fatihah, hukumnya makruh. Lebih bagus kita mengikuti imam, sudah imam baca Fatihah baru kita baca Fatihah, khusus di jahar subuh, maghrib, isya. Kalau zuhur dan asar ya baca sama-sama. Kemudian yang sering terjadi lagi Bapak dan Ibu, dalam bab sujud terakhir kan banyak yang berdoa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah itu kapan kita? Saat kita sujud Bapak dan Ibu. Di sujud itulah kenapa kita dekat dengan Allah. Kita baca subhana rabbil a'la. Ada yang baca subhana rabbil a'la wa bihamdih. Dua-duanya betul, hadisnya ada. A'lanya pun boleh, ditambah hamdih pun boleh, tak masalah. Kita mengakui Allah yang tinggi, kita bersujud kepada Allah. Ini kepala ini Pak, salah satu anggota tubuh yang paling mulia. Orang digeplek kepalanya pasti marah, dipukul badannya belum tentu marah. Orang bergurau mau pukul kaki, pukul tangan, badan tak marah. Tapi kalau gurau sudah memukul kepala itu pasti marah. Ini kepala kita turunkan di tanah untuk menghinakan diri kepada Allah. Disitulah di saat kita dekat dengan Allah. Tapi banyak makmum yang salah. Imam sudah sujud tahiyat akhir, dia masih sujud berdoa. Di sini tidak boleh. Kalau mau berdoa panjang-panjang, nak 10 menit di sujud terakhir, itu di saat sujud solat sunnah. Dan solat sunnahnya, solat sunnah di rumah. Bukan qobliyah zuhur di masjid kita lama-lamakan, waktu dah bunyi tet mau komat, nunggu kita sujud aja. Atau terlalu lama sujud, kata orang ini mati atau apa? Akan bahaya tuh. Ibu ni apa nampak sujud betul lama-lama tak bergerak kan, perempuan tak nampak buat tertutup, jangan-jangan mati ke? Bahaya kan? Makanya kalau solat qobliyah jangan lama-lama sujud terakhirnya. Pas di ba'diyah zuhurnya lama-lama tak apa, karena tak ada solat lagi setelah itu, nunggu asar, nunggu maghrib misalnya. Itu dalam bab sujud ikuti imam, walaupun imamnya di situ cepat kita ikut saja.
Kalau cepat mungkin imamnya tak baca wabihamdih, baca hanya subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Maka ikuti saja imam, karena imam dijadikan untuk diikuti. Baik Bapak dan Ibu, itu yang pertama yang hendak kami sampaikan. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin akan kami sampaikan kembali. Nah, tentunya malam ini nanti kita tak boleh lama-lama, ada doa arwah nanti. Ini mengingatkan kita bahwasanya umur kita tak panjang Bapak dan Ibu. Ada saatnya kita kembali kepada Allah. Hari ini masa kita bermain-main. Ada yang sudah puluhan tahun Allah tanah ditanamkan dalam kuburan, dan Allah panggil ambil nyawanya. Sekarang tak jadi apa, tak tahu di mana tempatnya, diampunkan atau tidak, tak tahu. Pun begitu nanti kita sudah kita ditanam, apa jadinya kita tak tahu. Hanya amal ibadah nanti yang bisa menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal kita, banyak ibadah kita, diampunkan dosa kita, maka selamat kita di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir diterima seluruh amal ibadahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi, hadis yang ke-25, itu disebutkan, ini ambil 3 poin. Setiap kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap tulang rusuk kita ini itu punya hak untuk bersedekah Bapak dan Ibu. Setiap tulang rusuk persendi-sendian kita ini, tubuh kita punya hak untuk bersedekah. Di pagi hari, di siang hari, petang, malam sebelum tidur, itu punya hak kita bersedekah untuk tubuh kita. Maka salah satu sedekah yang terbaik untuk tubuh adalah solat. Itu yang pertama. Kenapa? Ketika solat kita tengok dari takbir terangkat semua tangan ini. Ini sendi-sendinya semua terangkat. Allahu Akbar. Ketika ruku kepala pun bergerak, sujud kepala bergerak, sujud kaki pun bergerak. Semuanya kita berikan hak. Makanya orang yang sholat 5 waktu itu memberikan hak-hak tubuhnya dalam berzikir kepada Allah. Tapi kalau orang yang tak sholat macam mana pula? Ustaz, belum sanggup kami ke masjid, sholatlah di rumah dulu pelan-pelan. Tak bisa masjid 5 waktu, ambil 3 waktu dulu. Bulan depan 4 waktu, bulan depan 5 waktu. Insya Allah lama-lama kebiasaan 5 waktu di masjid. Kecuali mungkin uzur hujan, uzur sakit, uzur ketiduran, maka boleh di rumah. Selain itu, ayo sama-sama bapak-bapak khususnya kita makmurkan rumah Allah, masjid. Kenapa Ustaz? Pak, Bu, nanti kalau dah mati situlah tempat terakhir kita disolatkan. Bukan di rumah kita. Tak tahu COVID kemarin ya. Selama bulan COVID ini orang disolatkan di masjid, diangkat kerandanya itu, taruh depan imam, 4 takbir. Takbir pertama Fatihah, kedua salawat, ketiga baru doa, keempat pun doa, salam baru didoakan. Setelah itu ditanyalah jenazah ni baik tak? Baik. Baik tak jenazah ni? Baik. Baik tak? Baik. Macam mana nak dikatakan baik? Mulut manusia bisa bilang baik, tapi tatkala malaikat yang bertanya, engkau solat tidak? Engkau tak baik. Engkau sedekah? Tidak. Hartamu ada, kenapa tak sedekah? Engkau tak baik. Orang yang tak ada harta bedalah, mungkin sedekah dengan senyuman. Orang yang tak ada harta mungkin sedekah dengan tenaga. Yang tak ada harta sedekah dengan pikiran, beda. Nah, kemudian sedekah untuk sendi kita dalam hadis yang sebelumnya itu dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula. Itu sedekahnya luar biasa. Bu, ada kisah orang yang baca la haula wala quwata illa billah. Suatu ketika anaknya ikut perang. Seorang anak ikut perang. Zaman Nabi Pak Bu, itu kalau sudah ada panggilan perang, semua orang ingin berangkat. Termasuk anak-anak yang kira-kira belum boleh berangkat, ingin berangkat. Apa yang dikejar? Mati syahid. Mati syahid.
Kalau sudah ada panggilan perang, itu ada sahabat yang baru menikah, sahabat yang Nabi nikahkan, maaf cakap, perawaknya itu fisiknya hitam. Kalau bahasa Indonesia yang kita ini mungkin kurang molek lah, kurang molek. Tapi sahabat ini subhanallah luar biasa, dinikahkan dengan wanita yang sangat cantik. Malamnya sebelum berhubungan suami istri, belum sempat lagi maaf cakap mencicipi, udah ada panggilan jihad Pak, ditinggalkan istrinya mati syahid. Ya Allah ya Allah. Kalau kita Pak dapat istri cantik ada panggilan perang, datang nggak? Hah? Selesaikan dulu. Lain Bu kalau suami itu kan. Nah, kata panggilan perang. Ya Bang Herman. Kata panggilan perang, ada istri yang cantik baru nikah. Mana dulu dahulukan? Perang itu atau apa? Satu-satu dulu ya. Sayang Ustaz. Masya Allah. Makanya iman kita Pak jauh dari iman sahabat. Sahabat ya Allah ya Rabb, Utsman bin Affan itu hartanya semua untuk Allah. Sampai sekarang habis-habis hartanya. Kita dikatakan sedekah, ada 50.000 sanggup sedekah 25, betul? Ada 100 sanggup sedekah 50.000. Kalau ada 1.000.000 belum tentu sanggup sedekah 500, betul? Ibu, oh sahabat Bu, ini ada sedekah, ibu duit ada berapa? 50, sedekah 25 mau? Ibu ada 1 juta, sedekah 500 mau? Nah, 100 saja lah Ustaz. Nah, beda iman kita pada iman sahabat, beda. Iman saya, iman kita semua beda dengan iman sahabat. Makanya dikatakan kita ini dibandingkan dengan tai kukunya sahabat itu lebih mulia mereka lagi. Kenapa? Mereka sudah dijamin masuk surga, kita belum jamin. Makanya untuk mengimbangi itu kita terus bersemangat untuk ibadah kepada Allah. Lanjut kisahnya, ikut peperangan di jalan Allah. Orang tua datang, ya Rasulullah, anak kami, Rasul, mak bapaknya datang, anak kami ikut perang, kami khawatir tak balik-balik. Bagaimana nih Rasulullah? Kata Rasulullah, amalkan la haula wala quwata illa billah. Pulang ke rumah amalkan. Pulanglah tanpa ragu-ragu Pak Bu. Sahabat itu tak ragu dengan perkataan Nabi. Apa yang Nabi ucapkan itu langsung dilaksanakan. Pulang membaca la haula wala quwata illa billah sampai tertidur. Sampai tertidur, bangun-bangun, anaknya pulang ke rumah membawa yang namanya ghanimah. Ghanimah itu kan kalau bahasa Indonesia harta yang didapatkan atas peperangan. Kalau bilang rampasan tak cocok, karena emang ada kalau dia menang dapat hartanya. Kalau rampasan Islam itu tidak mencuri dia. Emang kalau dalam bahasa kitab itu rampasan perang, ghanimah namanya, hasil peperangan lah bahasanya. Wahai anakku, kau selamat dari mana wahai ayah dan ibuku? Tadi di sana aku ditawan, diikat. Ditawan, diikat pas malam-malam. Tak tahu dalam waktu yang seketika ikatan tersebut longgar talinya. Longgar, waktu yang tiba-tiba, berarti waktu yang orang tuanya membaca la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya kita semua, hanya Allah yang mampu membantunya. Akhirnya longgar, maka aku tengok para musuh ini sedang tertidur. Aku lari, ku bawa sebagian hewan-hewan tunggangan. Di sini dalilnya Bapak dan Ibu, kalau kita punya anak kita mau sekolah tes ujian, amalkan setiap setelah sholat itu la haula wala quwata illa billah, niatkan untuk anak kita. Dengan syarat yakin Allah yang akan membantu. Yakin Allah yang akan menolong, tapi kalau tak yakin hanya ucapan tak bisa juga. Anak kita sedang sakit di rumah sakit, baca doa la haula wala quwata illa billah, sambil dibimbing anak kita itu membaca juga, berdoa. Tapi jangan hanya la haula salat tidak. Ini sama aja. Ustaz udah 1000 kali la haula, Ustaz tak sembuh-sembuh, ibu salat tidak. Tak dulu. Salat dulu diutamakan. Kalau sudah sholat maka doa-doa itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Tak sekarang dikabulkan, nanti sama-sama di akhirat Allah kabulkan kita semuanya. Nah, makanya berikan hak-hak kita, hak tubuh kita ini untuk berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan-ucapan yang baik itu adalah sedekah. Ucapan yang buruk dapat dosa, ucapan yang baik adalah sedekah. Ayo sama-sama dawamkan Pak Bu. Saya alhamdulillah selalu mengamalkan dan bersama kawan-kawan itu jangan putus istighfar satu hari minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tak sanggup panjang pendek. Astagfirullah, astagfirullah. Ustaz, susahnya dah di atas motor. Dari sini kita ke Mampir Mar itu dah dapat mungkin berapa istighfar tuh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Istighfar. Insya Allah orang yang zikir di atas motor, di atas mobilnya, kendaraannya, dabbah kendaraannya, itu Allah hindari dia daripada mara bahaya kecelakaan. Mungkin kalau kecelakaan kendaraan hancur, dia yang selamat. Itu sekarang kan lagi-lagi maraknya kecelakaan Pak ya. Nah, itu yang terutama untuk anak-anak di bawah umur, bapak dan ibu. Kami pun menghimbau, ayo jaga anak-anak kita yang belum cukup umur, jangan kasih bawa motor jauh-jauh. Kalau untuk belajar sekitar rumah, jalan-jalan kecil tak apa, tapi untuk jalan-jalan raya, jalan besar jangan dikasih dulu. Umur tak ada yang tahu. Ustadz, mati sudah diatur, betul, mati sudah diatur, tapi kan tak mau kita tengok anak kita mati kecelakaan, mati tangannya patah, mati otaknya keluar yang di baran itu jam 3 pagi itu, jam 2 lewatlah 10 jam 3 kecelakaan itu katanya otaknya keluar. Wallah, saya ada dikirim video. Nah, itu orang tua, apalagi anak-anak. Mudah-mudahan kita hindari anak-anak kita yang belum cukup umur, dan kalaupun mau belajar pakailah helm karena baru belajar supaya tidak terjadi sesuatu. Nah, ucapan yang baik apa Ustaz? Banyak Bu, ibu-ibu ini banyak, bapak-bapak banyak ucapan yang baik. Zikir, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ucapkan. Memuji kawan kita. Banyak kita menghina kawan, lebih bagus kita gunakan untuk memuji, berpahala, senang hati kawan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, bahwasanya al-kalimatu at-thayyibatu tadi, kalimat yang baik-baik tadi itu kita ucapkan, dan itu harus sesuai dengan perilaku kita. Subhanallah, subhanallah. Ucap subhanallah boleh, tapi jangan di dalam kamar mandi, tak boleh. Kata Ustaz zikir, aku sambil jongkok berzikir pula, tak boleh. Dalam hatinya boleh. Ya Allah, ingat Allah. Tapi kalau diucapkan pas masuk kamar mandi, Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Astagfirullah, astagfirullah. Dikejutkan dari luar. Ma, kata anaknya, astagfirullah, la haula illa billah. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau yang latah, yang tak sengaja pun tak masalah. Yang tak boleh sengaja, itu tak boleh. Zikir-zikir, tengok tempat di mana kita berzikir, di mana harus kita berkata-kata yang baik. Nah, itu harus disesuaikan. Baik Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah 9:37, sebentar lagi lewat 40 kita tutup insyaallah. Habis itu kita tutup dengan doa arwah untuk keluarga daripada Ibu Erma ya. Ibu Ernawati insyaallah. Sebagai penutup, kami himbau kepada kita semuanya, ayo di bulan Muharram ini semangat kita beribadah. Betul kata Pak Ketua tadi, jangan sampai kita meninggalkan adat-adat kita yang ada di kampung. Apa adat yang ada di Pariaman ya Pak? Nah, itu dibuatlah di sini selagi itu tidak melanggar syariat Islam. Kalau adat sudah melanggar syariat, maka itu bukan namanya adat, itu namanya tidak boleh dilakukan. Tak boleh. Tapi kalau ada adat, contoh adat-adat orang Melayu di sini itu buat bubur syuro tuh kan,
tanggal-tanggal 10 Muharram makan bubur. Kalau kita pun ada adat, alangkah baiknya bukan hanya masjid yang mengadakan, kita yang ada organisasi perkumpulan pun mengadakan. Ayo kita kumpul sama-sama memeriahkan Muharram. Muharram itu luar biasa banyak kemeriahan. Muharram ini termasuk bulannya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu siyam ba'da Ramadan syahrullah." Maka Muharram itu disebut syahrullah, bulannya Allah. Disandingkan langsung Al-Muharram. Ramadan tak disandingkan. Emang mulia Ramadan. Tapi bulan Muharram disandingkan Syahrullah Al-Muharram. Luar biasa. Kita buat di situ. Tengok Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun. Fir'aun yang Allah tenggelamkan di lautan. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, kata Fir'aun, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, tak berlaku lagi di situ taubatnya. Maka ditenggelamkan. Maka orang-orang Bani Israel pun orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram mengingat Nabi Musa selamat daripada kejarannya Fir'aun. Yuk sama-sama kita bangun kembali ukhuwah Islamiyah kita, jalani adat-adat yang sudah ada, jangan ditinggalkan untuk anak cucu kita. Adat-adat Melayu tak ditinggalkan, adat-adat orang kita tak ditinggalkan, adat-adat orang Bugis, orang Batak dan sebagainya tak ditinggalkan, selagi itu tidak mengganggu, selagi itu tidak menyalahi aturan syariat agama Islam. Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian singkat yang bisa kami sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tak sesuai, kata-kata yang menyinggung hati, mohon kiranya untuk dimaafkan dan dimaklumi bersama. Baik, kita tutup, kita doa sama-sama.